Besarnya harapan ini dan semua mimpi di dalam hati menjadi energi yang selalu berapi-api. Ku coba bertanya mengapa hidupku selalu diterpa derita. Apakah ku tidak pantas bahagia? Namun satu hal yang ku tahu, semangat ini takkan rapuh. Semua teman selalu mendukungku. Berjuang sekuat tenaga menyelamatkan dunia. Terjatuh dan bangkit menahan ribuan sakit. Aku takkan menyerah dengan semangat membara. Aku berjuang untuk menang. Kita mau main apaan ya di sini? Apa aja deh. Yang penting kita berbaur dan gak kelihatan mencolok. Main mesin yang kayak dingdong aja nih. Kalau lo main mesin kayak ginian mah percuma. Percuma gimana? Lo nggak bakal bisa menang. Soalnya mesin-mesin ini udah diatur. Jadi kesempatan lo menang cuma 1/100. Apa? Jadi kalau ada yang menang itu emang karena dikasih sama sistemnya, bukan karena dia jago. Ya gitulah perjudian. Lo pikir para bandar bikin permainan ini biar yang main bisa kaya? Ya enggak lah. Yang kaya pasti bandarnya. Kecuali lo bisa ngehack atau mengakali sistemnya. Baru tuh lo bisa menang terus. Itu artinya lu juga bisa menang dengan cara mengakali sistemnya dong, boy. Hehehe, ya bisa dong. Makanya gue berani kesini ngeluarin modal gede. Karena gue emang niat mau nguras sebanyak-banyaknya uang yang ada di pulau ini. Oh ternyata lo punya maksud dan tujuan lain. Pantesan aja lo langsung setuju pas gue ajakin ke pulau ini. Yang di sebelah sana ruangan apaan? Kok ada penjaganya? Kayaknya sih itu ruangan VVIP. Kalau gitu kita harus masuk ke sana. Gue penasaran siapa aja tamu yang ada di ruangan itu. Gak sembarangan orang yang bisa ke sana. Cuma orang-orang sultan dan miliarder yang bisa masuk. Kalau mau menyelinap juga bakal susah dengan penjagaan seketat itu. Mana nih Hayato? Harusnya kan ini tugasnya Black Shadow. Gue ada ide. Orang yang di sebelah sana gue lihat tadi dia keluar dari ruang VVIP. Kalau kita bisa akrab sama dia, mungkin dia bisa bawa kita masuk. Oke lah, boleh juga dicoba. Loh, Alok, kok lu ada di sini? Lu siapa? Jangan sok kenal deh sama gue. Lo kenal sama dia, Dam? Dia kan DJ yang terkenal itu. Lah, ya juga. Kalau nggak pakai kacamata kelihatan beda banget dia. Sialan. Ternyata kalian fans gue. Sampai-sampai bisa ngenalin wajah gue di sini. Wah, lo ternyata hobi main di sini juga. Ya sebenarnya bukan hobi juga sih. Gue diundang ke sini buat menghibur para tamu tadi malam. Dan hari ini sebelum gue pulang ya, gue menikmati dulu deh fasilitas di pulau ini. Gue lihat-lihat kayaknya lu jago mainnya. Gak mungkin deh lu baru pertama kali kesini. Hahaha. Tahu aja lu. Sebenarnya gue nggak pernah kalah kalau main di sini. Ayo, di antara kalian siapa yang mau jadi lawan gue selanjutnya? Siapa nih yang mau main? Lu, Dam? Gue mana ngerti main ginian. Gue kan anak soleh. Bapak lo solehun. Terus siapa? Gue juga nggak jago-jago amat. Udah serahin aja ke gue. Ayo, kita kuras semua kemenangan yang udah dia kumpulin. Lu yang mau maju lawan gue, punya modal berapa lu? Gue all in deh. Hahaha. Sasaran empuk nih. Bolehlah, pelayan. Acak kartunya. Gue yakin pasti di sekitar sini ada sebuah bangunan rahasia. Awas aja lu kalau cuma asal nebak. Kayaknya sih bener apa yang dibilang Alucard. Soalnya ini kan di hutan. Tapi kok ini kayak ada jalan setapak yang biasa dilewatin orang.
Dan jalan ini mengarah tepat dari belakang kasino. Apa mungkin ada tempat penyimpanan rahasia di sekitar sini? Kayaknya kita harus berpencar deh, biar bisa lebih cepat nemuin petunjuknya. Tapi apa nggak terlalu beresiko? Kita jarang banget ngejalanin misi dengan berpencar. Kalau cuma berpencar buat nyari petunjuk sih, gue rasa masih aman aja. Oke deh, gue cari di sekitar sini. Hayabusa lu ke arah sana dan Alucard ke arah satunya. Apa mungkin di pohon ini ya? Ya bisa aja kan ada pintu rahasianya. Apa mungkin di balik semak-semak ini ya? Ternyata susah juga nyari petunjuk di hutan ini. Alucard, Hayabusa, kalian nemuin sesuatu nggak? Jawab. Apa? Kemana mereka? Loh, mau apa kalian? Tangkap dia. Apa? Kok bisa gue kalah? Pasti lu curang kan? Curang gimana? Kan udah ada pelayan yang ngacak kartu dan mengawasi permainan kita. Gak mungkin gue kalah kayak gini. Sebenarnya si boy ini punya trik jitu buat permainan ini. Itu sebabnya dia bisa ngalahin lu berkali-kali. Apa? Jadi ada trik lain yang lebih hebat dari strategi gue. Jelas dong. Dan kalau lu mau, si Boy pasti bisa ngajarin lu. Wah, beneran? Boleh dong ajarin gue. Boleh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Bahwa kita masuk ke ruangan VVIP. Silakan duduk semuanya. Ayo, pada pesen minuman apa aja. Nanti gue yang traktir deh. Wah, ternyata ruangan ini lebih mewah dari yang di luar. Tamu di sini juga kebanyakan adalah para pejabat dan orang-orang terkenal. Gue juga baru pertama kali nih masuk ke sini. Katanya lu mau ngasih tahu gue trik rahasia kemenangan lu. Iya deh ya. Tapi jangan di sini. Nanti mereka juga pada tahu. Ya elah, pelit amat lu Boy. Lagian gue sama Adam juga nggak minat buat main kayak gituan. Kalau gitu, kita ngobrolin ini di ruangan sebelah aja deh. Nah, boleh tuh. Ayo. Mau kemana kalian? Ya, malah pergi lagi. Padahal kan gue juga penasaran sama triknya. Ya udahlah, kita tunggu aja dulu di sini. Kita belum pesan minum nih. Emang lu mau minum apa? Biar gue pesenin. Es teh jumbo aja deh. Lu kira ini di kampung? Nora. Pelayan, pesan minuman yang paling mahal. Siap tuan. Pelayanan Super Express untuk para tamu VVIP. Loh, Maxim, Maro, Pak Wito, kok kalian udah ada di ruangan VVIP? Hebat banget kalian bisa masuk. Hebat apanya? Kita lagi jadi pelayan di sini. Kok bisa? Kan gue udah bilang kalau kita kesini mau nyamar sebagai tamu. Awalnya kami hampir ketahuan, tapi kami masih bisa selamat karena kami ngaku jadi pelayan. Jadi ya gitulah. Bukannya menikmati malah kerja bakti. Ya udah, sini kalian pada ikut minum sama kami. Emang nggak apa-apa? Kalau ketahuan gimana? Aman lah. Ini kan ruangan VVIP. Jadi terserah tamu mau ngapain aja. Oke deh. Kapan lagi kan minum-minuman semahal ini? Kok tiba-tiba kepala gue pusing banget ya? Muka kalian kok jadi gepeng? Waduh, ini minuman apa pusaka kayangan? Kok bikin semuanya jadi muter-muter? Nah, akhirnya gue bisa menang juga. Widih, udah mulai jago lu ya. Enggak kok, baru juga menang sekali. Tapi kan sebelumnya gue udah kalah 50 kali.
Udah nggak apa-apa. Yang penting kan pernah menang. Semoga dengan ini gue jadi kapok dan gak akan pernah mau main judai lagi. Nah itu dia. Bersyukur lu sadar sebelum kecanduan. Apakah Anda yang tadi menang 100 kali taruhan di mesin yang di sebelah sana? Iya bener. Kenapa ya? Karena Anda telah menang banyak. Ini ada hadiah minuman termahal untuk Anda. Wah, hoki banget emang lu. Sampai-sampai udah menang berkali-kali masih juga dapat hadiah lagi. Iya deh, terima kasih. Ayo Wukong, kita coba minumannya. Kalau nggak salah minuman ini harganya kayak setahun gaji kita. Emang seenak apa sih? Jadi penasaran gue. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo kita minum. Apaan nih? Rasanya aneh banget. Kok kayak ada gempa? Bukan gempa ini, tapi bangunannya muter-muter. Kok gue jadi makin pusing nih? Aduh, kepala gue kok berat banget rasanya ya. Loh, gue ada di mana nih? Kok tangan gue keikat gini? Aduh, gue kok ada di sini? Perasaan gue lagi main kasino tadi. Loh, Asura, Wukong, kenapa kita ada di sini? Apa yang udah terjadi nih? Gue juga masih bingung nih. Kenapa tiba-tiba kita ada di sini dengan keadaan terikat? Sun, bangun Sun. Maxim, Maro, sadar woi. Alucard, Hayabusa, ayo bangun. Perasaan terakhir gue kan lagi di ruangan VVIP. Terus gue minum. Dan setelah itu gue udah gak inget apa-apa lagi. Sama, gue juga. Tadi ada pelayan yang ngasih minuman. Dan habis itu kepala gue kerasa pusing banget. Fix ini, kita udah ketahuan dan dibuang ke hutan ini. Adam, Boy, dan Jarot mana? Mereka nggak ada di sini. Semoga aja mereka masih aman dan belum ketahuan. Tapi aneh banget kalau kita cuma dibuang di hutan ini. Gue kira kalau kita ketahuan, kita akan ditangkap dan dihabisi. Benar juga. Sebenarnya apa tujuan mereka ngumpulin kita di hutan ini? Asura dan anak-anak kampung Sayu, saat ini kalian berada di tengah hutan Judai Island. Beruntunglah kalian masih hidup sampai detik ini, karena gue bisa aja menghabisi kalian sebelum kalian sadar. Apa tujuan lu ngumpulin kami di sini? Kalian telah menjadi bagian dari sebuah permainan yang bernama Game of Death. Jika kalian ingin memenangkan permainan ini, kalian harus bertahan hidup dari para pemburu yang akan memburu kalian. Kalian dibebaskan untuk bersembunyi dimanapun. Atau, jika kalian bisa, kalian juga diperbolehkan melawan dan melumpuhkan para pemburu. Dan permainannya dimulai dari sekarang. Apa? Jadi kita dijadiin target para pemburu? Semuanya, ayo kita saling lepasin ikatan. Dan kita cari tempat persembunyian dulu, sambil kita menyusun strategi. Itu para pemburunya udah datang. Semuanya, cepat pergi dari sini. Sialan, tangan gue masih keikat nih. Selamatkan diri kalian. Gue ada di mana ini? Sial, kenapa tubuh gue nggak bisa gerak? Semua cairan ini akan membuat lu nggak bisa bergerak. Gue nggak nyangka, ternyata dibutuhkan bius yang sangat kuat dan banyak untuk bisa melumpuhkan lu. Tapi akhirnya kalian semua telah masuk ke dalam permainan gue. Dan lu Adam, lewat CCTV ini, lu akan menyaksikan teman-teman lu mati satu persatu oleh para pemburu. Ini adalah hukuman bagi kalian karena kalian berani mengganggu bisnis kami. Apa? Ternyata lu pemimpin pulau ini.